Hari ini, hari yang ke-10 setelah kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merasakan pencurahan Roh Kudus itu, di mana dikatakan adalah hari Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka hati kita, membuka hidup kita hanya bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita, karena Roh Kudus itu sangat manis dan lembut. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sangat bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kami datang ke tempat ini hanya untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja kami, sebagai Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita meminta Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, meminta Tuhan melayakkan hidup kita, agar kita layak masuk ke dalam tahta hadirat Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lubang kegelapan, perlindungan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau, bersukacita saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya punya yel-yel buat kita semua supaya menambah semangat kita memuji Tuhan. Seperti ini ya. Kalau saya katakan, apa kabarnya? Bapak Ibu Saudara sekalian jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Ya, kita coba ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes.
adalah Raja kita, Yesus adalah Juru Selamat kita. Hari ini, hari yang ke-10 kita akan menerima pencurahan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, serta menerima Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam setiap pribadi kita masing-masing. Kita mengundang Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus itu mengasihi kita. Dia lembut dan manis. Dia penghibur bangsa. From the
keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Ambil melihat pemberitaan firman-Mu Bapa. Buat kami mengerti lewat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa siap terima firman Tuhan. Saudara sudah siap terima firman Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kok kayaknya masih loyo ya, mudah-mudahan masih awal-awal bulan. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini minggu pertama di bulan yang ke-6, kita boleh kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan tema Gereja Bethel Indonesia bulan 6 adalah untuk keluarga, tema keluarga, di mana dalam pelayanan kita berbicara masalah keluarga yang dilawan Tuhan, keluarga yang merasakan jamahan Tuhan, campur tangan Tuhan, yang itu akan kita lakukan bersama-sama pada hari ini. Keluarga yang sehat secara rohani dan jasmani. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Kolose pokok bahasan kita hari ini. Kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan nanti baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai yang ke-21. Untuk menghormati firman Tuhan dengan kasih Kristus, saya minta kita bangkit berdiri. Kita baca secara bergantian. Pada ayat yang ke-21 kita akan baca bersama-sama dengan perikop hubungan antara anggota rumah tangga. Ayat 18 saya mulai, nanti disambung oleh ibu saudara. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang bersatu kita baca bersama-sama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anak supaya jangan menawar hatinya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memilih tema sesuai dengan renungan Gereja Bethel Indonesia, keluarga yang diberkati oleh Roh Kudus. Mana kalau kita berbicara masalah keluarga, tidak lepas dari pasangan laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kalau laki-laki dan perempuan, di luar sana banyak laki-laki dan perempuan yang bukan disatukan oleh Tuhan. Tetapi kita berbicara di sini suami istri, laki-laki dan perempuan, suami istri dalam rumah tangga adalah yang disatukan oleh Tuhan. Untuk mengawali kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 127. Apa yang dikatakan di sana tentang keluarga, tentang rumah tangga. 127 ayat pertama, saya akan bacakan untuk kita. Mazmur 127 ayat yang pertama. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini di dalam Kolose, di sini bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan rumah tangga. Sudah saya katakan tadi, di mana kalau kita sebagai rumah tangga itu tidak lepas dari suami dan istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan.
Yang dikatakan oleh Tuhan di sini, rumah tangga itu adalah yang dipersatukan oleh Tuhan. Untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup hanya ada laki-laki saja atau suami saja, atau sebaliknya tidak cukup hanya ada seorang istri saja, seorang perempuan saja, tetapi harus melibatkan Tuhan. Di dalam pembacaan kita dalam Mazmur 127 ayat 1, kalau bukan Tuhan, sia-sia usaha orang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita, banyak hal yang akan terjadi. Maka sia-sia kita sudah bersusah payah, yang satu membangun chemistry antara satu dengan yang lain, tetapi kalau tidak melibatkan Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Saya tidak cocok dengan kamu, saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya sudah tidak cocok lagi sama suami saya. Itulah yang akan terjadi apabila kita membangun rumah tangga kita hanya atas dasar keinginan kita, tidak melibatkan Tuhan. Maka sesuatu hal yang buruk akan terjadi di dalamnya. Hubungan antara satu dengan yang lain tidak akan ada keharmonisan. Harmonis bukan berarti satu senada, seirama, seandainya kita kayak anak sekolah seragam. Bukan seperti itu. Harmonis bagaimana kita yang berbeda-beda tetapi tetap bisa duduk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Di sini kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 18 ini, bagaimana untuk kita dapat bertahan dalam keadaan yang semakin sulit dan tidak menentu pada akhir zaman ini. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tadi pemimpin pujian sudah mengatakan hari ini hari ke-10, mana orang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, ini hari yang ke-10. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, apabila kita mau tetap kuat, tetap kokoh, rumah tangga kita tetap harmonis, maka libatkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin akan kehidupan saya dan saudara. Ketika Roh Kudus memimpin akan kehidupan saya dan saudara, sekalipun kita berbeda-beda, ada keinginan yang satu ini, keinginan yang satu itu, tapi apabila ada Roh Kudus, segala sesuatunya pasti ada jalan keluar. Yang satu tidak mementingkan akan kepentingannya sendiri, bahkan yang lain juga, tetapi mencari satu solusi sehingga mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Di sini kalau kita melihat kemampuan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, itu hanya dapat diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dapat memampukan kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan bisa berumah tangga. Keluarga yang diurapi Roh Kudus akan menunjukkan ciri-ciri. Ada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh keluarga yang melibatkan Tuhan, memberikan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, suami istri mereka menyadari peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Perannya masing-masing dalam, coba saya melihat baca dalam Kolose ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri dia tunduk kepada suami. Dan juga 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami istri menyadari akan perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Kalau bisa dibuka, ada PowerPoint-nya, biar kita bisa melihat bersama-sama peran seorang suami, peran seorang istri. Mereka harus meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk supaya Roh Kudus mengurapi, supaya suami istri saling mengasihi. Ketika suami istri saling mengasihi, maka kasih itu juga akan dialirkan kepada anak-anak mereka. Anak-anak juga saling mengasihi antara satu dengan yang lain, sehingga harmonisasi terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Di sini kalau kita melihat suami istri
mereka menyadari akan perannya masing-masing. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga? Sang suami meminta tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa keluarga yang diurapi Tuhan. Ini adalah dari Sinode GBI. Untuk kita akan belajar bersama-sama bagaimana bulan Juni adalah bulan keluarga. Mulai di awal bulan kita belajar bahwa keluarga harus diurapi Tuhan supaya apa? Ketika keluarga kita diurapi oleh Roh Kudus, maka suami istri mereka memahami akan tanggung jawabnya masing-masing. Si istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Tidak berlaku kasar terhadap pasangan hidupnya. Karena apa? Kita menyadari karena pasangan hidup itulah yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Sang istri sebagai penolong yang tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dia tunduk kepada suami. Demikian sang suami sebagaimana kewajibannya, dia harus mengasihi istrinya di dalam Tuhan. Saya ingin percaya kita sebagai suami istri, kita mau tunduk di dalam Tuhan, mengasihi pasangan kita sehingga terjadi kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita membangun kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara bulan Juni adalah bulan keluarga? Karena kalau kita melihat di luar sana begitu banyak, apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa sulit, masa-masa sukar, banyak keluarga Kristen yang mengalami kehancuran. Orang-orang dunia mengalami kehancuran dalam kehidupan rumah tangga karena apa? Tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, kalau kita membangun rumah tangga, seiring kita berjalannya waktu, yang tadinya kita melihat pasangan kita adalah orang yang paling cantik, paling ganteng menurut saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, berjalannya usia, maka terjadilah perubahan terhadap istri, terhadap suami. Itu bisa membuat kita kecewa. Tetapi apabila kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita melibatkan Roh Kudus untuk memimpin akan kehidupan kita sebagai suami istri, maka kita menyadari tugas saya sebagai istri, saya tunduk kepada suami sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Tugas seorang istri, tugas seorang suami, dia mengasihi istrinya, tidak berlaku kasar. Saudara, kalau saya di rumah, kami di rumah, kalau orang lain mungkin pagi menyiapkan kopi atau teh untuk suami, tapi puji Tuhan kalau kami di rumah, saya tidak pernah menyediakan itu. Kalau suami saya mau bikin kopi, tidak dia bikin sendiri. Saya puji Tuhan, dia tidak menuntut itu dalam kehidupan saya. Karena apa? Kalau saya mencicip kopi, sedikit saja saya cicip kopi, habis itu sudah gemetaran badan. Jadi tidak bisa saya katakan, kalau saya kepingin minum kopi, saya minum kopi. Tapi habis itu cepat-cepat saya mencari makan, supaya perut saya terisi dan masih tidak kambuh. Jadi itu kalau kami di rumah. Tidak, suami saya tidak menuntut, oh kamu harus ini, harus itu. Saya di rumah masak, cuma kami di rumah siapa yang lapar itu makan. Bisa dihitung dengan jari kalau kami bisa kumpul makan bersama-sama. Karena saya di rumah, kadang saya sendiri di rumah, selesai saya masak, mereka sudah makan, nanti mereka semua ada yang ke sekolah, kemana-mana, tinggal saya sendiri di rumah. Kadang saya bisa jam 11 makan. Itu apakah makan pagi, apakah makan siang, sudah tidak tahu. Tapi puji nama Tuhan, kami di rumah tidak ada, oh kita harus jam sekian makan, tidak. Tapi itu di rumah kami. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah ada peraturan, oh kita jam sekian harus makan bersama. Itu juga bagus. Tetapi kalau di rumah kami tidak demikian. Siapa yang lapar, makanan sudah tersedia, silahkan makan. Kecuali anak-anak yang belum bisa mengambil makanan sendiri, saya ambilkan dan mereka makan sendiri. Paling ada hari-hari tertentu baru kami bisa makan bersama-sama. Itulah di rumah. Tetapi bukan berarti kami di rumah tidak ada kecocokan, cocok semua. Cuma tidak ada keharusan kalau harus begini dan harus begitu. Saya juga tidak mengatakan kepada suami, oh penghasilan kamu harus sekian, untuk saya tidak.
tahu apa yang suami saya kerjakan, berapa yang bisa dia berikan kepada saya. Jadi hal demikian sudah tidak menjadi masalah lagi buat kita. Kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Nah ini kalau ada Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi apabila kalau kita tidak melibatkan akan Roh Kudus, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita selalu kurang dan kurang saja. Saudara kalau memikir dan kekurangan, lalu kita cekcok terus, apa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Pentingnya kehidupan rumah tangga kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita saling memahami tugas kita masing-masing, tidak saling menuntut yang satu, oh kamu harus begini, katakan istri harus begini. Banyak orang gagal dalam konseling pernikahan. Kenapa? Ketika pendeta tanya apa tujuan menikah, lalu sang calon mempelai pria mengatakan saya mau menikah karena saya mau bahagia. Si istri juga mengatakan saya mau menikah, saya mau bahagia. Tidak salah itu. Tetapi tujuan kita menikah bukan mencari kebahagiaan kita sendiri. Tetapi ketika kita menikah, kita mau membahagiakan pasangan kita. Otomatis ketika kita mau membahagiakan pasangan kita mengabaikan akan apa yang menjadi kesukaan kita. Apa yang membuat pasangan kita bahagia? Maka kalau dia bahagia, tentunya kebahagiaan itu akan kita rasakan bersama-sama. Kalau sudah kebahagiaan kita rasakan bersama-sama, damailah dalam rumah tangga kita. Tidak ada saling menuntut. Tetapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, maka berkata, saya mau menikah dengan kamu, saya mau kamu membahagiakan saya. Apa yang terjadi? Masing-masing memegang prinsip saya mau bahagia. Si suami juga mengatakan saya mau bahagia. Perang yang terjadi dalam rumah tangga. Mari firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga suami istri memahami akan tugasnya masing-masing, wajibannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama untuk mencapai satu kebahagiaan bersama. Nah yang kedua, ciri-ciri orang yang keluarga yang diurapi Tuhan, anak-anak menaati orang tua, anak-anak itu taat kepada orang tua, anak-anak menghormati orang tua, anak-anak menghargai orang tua. Coba ayat yang ke-20 dalam Kolose tadi. Yang 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah kepada saudara. Kalau seorang anak dia taat kepada orang tua, taat kepada orang tua seperti contoh saja, misalnya anak-anak muda malam minggu malam yang panjang, lalu jalan bersama teman-teman. Mak, saya mau jalan sama teman. Kalau anak kami Mela, dia pamit. Mak, teman-teman ngajak jalan, ngapain? Makan. Kalian ada uang? Kami setiap hari kami ada kumpulan, paling enggak 10.000, 5.000 untuk kami pada akhir pekan makan bersama. Jadi mereka makan bersama sama teman-temannya. Jadi saya lihat kalau sudah jam 9 malam, mulai saya cek dia, pulang. Dia jawab apa? Sebentar lagi. Melihat lagi, lalu saya kalau sama anak berkolektif sama anak-anak, saya cek lagi, belum pulang, belum habis makan tuh. Cepat-cepat makan tuh bilang, kita pulang tengah malam. Jadi anak-anak taat kepada kita. Tidak ibaratnya keluar rumah nyelonong begitu saja, seperti kata dunia, datang tadi pulang terlantar. Apa itu? Tetapi kalau anak-anak yang di dalam Tuhan, mereka menaati kita sebagai orang tua. Lalu kita katakan jangan terlalu lama di luar, mereka akan menaati kita. Dia akan mengikuti kita. Karena apa? Kita sebagai suami istri sudah memberi contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Kita dengan kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, antara suami istri, itu juga akan diteladani oleh anak-anak kita. Coba poin selanjutnya dilihat.
Poin yang kedua tadi, anak-anak menaati orang tua. Selanjutnya. Selanjutnya yang kedua. Ya, anak-anak menaati orang tua. Nah, di sini kalau kita melihat ada satu hubungan yang erat antara seorang ayah dan anaknya. Mengapa ada hubungan yang erat antara ayah dan anak? Bapak Ibu Saudara, saya baru kemarin membaca sebuah artikel ada di sebuah penjara, di situ penjara anak-anak. Mereka ada satu survei. Pada hari peringatan Hari Ibu, mereka memberikan kartu ucapan supaya anak-anak mengisi bagaimana mereka mengungkapkan isi hati mereka kepada ibunya. Semua anak-anak yang ada di dalam sel tersebut mereka mengungkapkan isi hati mereka kepada ibunya. Dan itu dikirim ke orang tua masing-masing. Dan ketika selanjutnya pada hari ayah, begitu juga mereka kemarin mengirimkan kartu ucapan supaya anak-anak ini mengisi kartu ucapan supaya anak-anak mengisi supaya mengungkapkan isi hati mereka kepada ayah mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tidak sampai separuh isi sel itu mengisi akan angket tersebut. Karena apa? Ada banyak anak-anak terluka hatinya karena seorang ayah. Karena itu penting sekali seorang ayah untuk mengasihi akan anaknya. Saudara, saya menyampaikan ini kepada kita semua. Sebenarnya ini satu hal yang sangat luar biasa karena saya pun dalam keluarga ada keluarga. Mungkin saudara sudah benar-benar ibu gembala dalam keluarga. Kita bersama-sama belajar. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya sudah benar, bukan. Tetapi kita sama-sama belajar supaya apa? Jangan sampai anak kita menyimpan sakit hati kepada kita sebagai orang tua. Jangan sampai ada akar pahit antara ibu dan anak, ayah dan anak. Tapi jika itu ada, kita mau adakan penyelesaian supaya apa? Sakit hati tidak tersimpan begitu lama yang menimbulkan dosa, sehingga akar pahit apabila disimpan begitu lama akan susah untuk mengobatinya. Tetapi ketika kita menyadari itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Saudara, ini menunjukkan betapa kasihnya seorang ayah kepada anak. Demikian juga kita. Jangan berpikir, saya belum punya anak, mungkin ada yang masih rumah tangga muda, saya belum punya anak. Tetapi ini menjadi satu pegangan kita ketika kita, karena kita menjalani hidup, kita tidak tahu ke depannya nanti Tuhan mempercayakan kita anak, maka kita sudah ada bekal ini. Bagaimana hubungan kita, bagaimana kita membangun komunikasi kita dengan anak kita. Membangun komunikasi dengan anak itu susah-susah gampang. Tetapi itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Karena apa? Kalau tidak ada komunikasi antara ayah dan anak, maka apa yang terjadi dalam hidup? Kacau. Tapi apabila ada satu komunikasi yang baik, akan indah hubungan antara keluarga. Ayat ini menegaskan panggilan terhadap anak-anak untuk taat kepada orang tua. Pada saat ini ada banyak anak-anak, kita mau menaati orang tua kita mau senantiasa menghormati, menghargai orang tua kita. Mereka sudah bersusah payah memelihara, mendidik kita. Mereka mendidik kita supaya kita menjadi anak yang baik. Mereka mendidik kita untuk masa depan kita sendiri, bukan mendidik kita untuk menjerumuskan kita. Tetapi orang tua kita mendidik kita untuk hal yang baik. Jadi anak-anak harus tunduk kepada orang tua terhadap hal-hal yang positif. Tapi jika hal sudah negatif, jangan kita melakukan itu. Hal-hal yang positif, satu contoh, hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Orang tua kita mengatakan, ayo anak-anak bangun, hari ini kita beribadah. Mari kita taat kepada orang tua kita datang beribadah. Pada hari-hari tertentu, ada ibadah, kita datang ibadah.
Atau jangan kita mementingkan, lebih mementingkan teman kita, tidak mementingkan akan orang tua kita. Karena apa? Kalau kita mementingkan teman-teman kita, nanti kalau ada masalah, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita? Tentunya orang tua kita. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini sebagai catatan kita, untuk menaati orang tua sangat sulit. Mereka juga memiliki kekurangan, tetapi dengan urapan Roh Kudus hal ini dapat dilakukan. Menjadi catatan bagi anak-anak. Mungkin dalam hati anak-anak berkata, mana mungkin saya bisa menaati orang tua saya, sementara mereka sendiri melakukan kesalahan. Sekali lagi di sini sebagai catatan kita, coba selanjutnya. Nah, sebagai catatan, menaati orang tua menjadi sulit karena mereka juga memiliki kekurangan, tetapi dengan urapan Roh Kudus hal ini dapat dilakukan. Anak-anak mau menaati orang tua? Tidak ada suara anak-anak. Anak-anak taat kepada orang tua? Amin. Mau mentaati orang tua kita supaya apa? Dalam firman Tuhan, lanjut usia, panjang umurmu, itulah kata Tuhan apabila kita taat kepada orang tua. Kalau kita berpikir secara jasmani kita ini sulit, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita mau kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bekerja sama dalam kehidupan rumah tangga kita sehingga harmonis terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Di sini kita meminta kuasa Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ciri orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ayah mengasihi anaknya. Pasal ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Pada bapak-bapak, jangan menyakiti hati anaknya. Seorang anak, satu contoh saja kita melihat anak kita di rumah. Sekalipun seorang ibu dia marah luar biasa, tetapi sebentar saja, nanti dia akan mencari lagi ibu. Tetapi ketika seorang ayah menyakiti hatinya, itu akan tersimpan, disimpannya di dalam hati, bertahun-tahun itu disimpan, dan akhirnya menimbulkan akar pahit yang membuat hubungan antara ayah dan anak tidak lagi harmonis, tidak ada lagi komunikasi antara ayah dan anak. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti akan hati anak-anaknya. Sakit hati yang tidak terselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak. Nah, kita coba lanjut lihat. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tidak terselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam keluarga. Dapat merusak hubungan dalam keluarga. Kenapa? Tidak ada lagi komunikasi. Si anak melihat ayah dari jauh aja sudah benci saya melihat ayah saya. Itu yang terjadi mungkin dalam hati seorang anak. Tetapi apabila seorang ayah mengerti panggilannya sebagai ayah, dia mengasihi akan anak-anaknya, maka apa yang terjadi? Ada kasih antara ayah dan anak, saling mengasihinya. Nah, jika telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini jika ada dalam kehidupan rumah tangga kita ada anak-anak yang menaruh mungkin perasaan sakit hati terhadap ibu, terhadap ayah, mari ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya terjadi pemulihan terjadi. Kalau pemulihan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Nah, contoh yang ciri-ciri sebagai keluarga yang diurapi Tuhan, mereka juga selalu berdoa kepada Tuhan. Mengapa selalu berdoa kepada Tuhan? Ada satu pujian mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang senantiasa berdoa. Ada
Ada pujian mengatakan, terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Berarti apabila kita ada pujian, menyembah, ada doa dalam kehidupan rumah tangga kita, ada berkat-berkat Tuhan tercurah di sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau di dalam kehidupan rumah tangga kita, ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan, keluarga yang diurapi Tuhan, mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Berdoa senantiasa. Saudara, saya ada menyaksikan sedikit dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya tidak malu menyaksikan ini, Bapak Ibu Saudara, karena bagi saya ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau saya berpikir secara manusia, tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Mengapa saya katakan di luar prediksi kami? Bapak Ibu Saudara, anak kami Evan, dia boleh dikatakan dua tahun dia di TK, tapi 2 tahun karena masa COVID. 1 tahun dia masuk mungkin selama 6 bulan saja, dan 1 tahun berikutnya mereka hanya daring, belajar dari rumah saja, hanya memberikan soal, memberikan tugas, dan kami membantu dia mengerjakannya di rumah. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, anak-anak saya yang lain, anak kami yang lain, sebelum lulus TK mereka rata-rata sudah bisa membaca. Tetapi anak kami Evan, kami merasakan ada pergumulan yang luar biasa bagi kami. Sampai dia lulus TK, dia belum bisa membaca. Jangankan membaca Bapak Ibu Saudara, menghafal abjad dari A pun dia sampai D, dan selanjutnya dia 3 tahun lagi. Dan singkat cerita saya katakan, bagaimana dengan anak kita ini? Sebagai orang tua malu, kok anak begini? Saya katakan sama ibu rumah, bisakah saya minta tolong les anak saya? Dan ibu rumah katakan bersedia. Dan ibu rumah saksinya, dimana susahnya waktu pertama kali ngajar anak kami, konsentrasinya dia susah sekali Bapak Ibu Saudara. Sampai ibu rumah dengan cara bagaimanapun supaya konsentrasinya, supaya dia fokus. Dia kalau les dia semangat. Cuman kalau sudah sampai di tempat les, apa yang terjadi? Karena dia saya bawa air minum, karena dia mungkin lama sudah terbiasa sama ibu rumah. Ke tempat ibu rumah, sebentar lihat buku, Bu, saya mau pipis. Pergi kamar kecil. Bu, saya mau minum. Karena dia mengalihkan, supaya dia tidak fokus belajar, mengalihkan berbagai macam cara, dia mengalihkan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sampai beberapa bulan les sama ibu rumah, tibalah waktunya dia untuk mendaftar di SD. Ketika mendaftar di SD, saya ketemu dengan seorang guru. Guru tersebut sangat ramah. Saya mengatakan, menceritakan anak saya, Bu, anak saya ini punya kelemahan seperti ini. Saya tahun ini saya tidak ambil ngajar kelas 1 katanya. Saya ngajar kelas 4. Tapi ibu jangan khawatir katanya. Nanti akan berlalu saja. Ibu akan lihat dia. Nanti ketika dia kelas 4 dia akan pintar luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dikasih tahu seperti itu, apa yang kita rasakan? Kelas 4, sementara dia melewati kelas 1, 2, dan 3 ini bagaimana? Kalau dia tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa sampai ke kelas 4? Itu dalam hati saya. Dalam hati saya menangis. Tapi tetap saya bawa dalam doa. Singkat cerita, 1 bulan berapa saya lupa, yang les sama rumah, dan akhirnya saya hentikan saja. Karena saya melihat, sudah saya katakan sama rumah, biar saya di rumah saja, karena ibu rumah juga banyak anak-anak yang les di sana. Saya katakan biar aja di rumah. Tetapi di samping saya mengajar, juga tetap didoakan, berdoa. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingat dengan jelas, waktu itu mereka masih daring. Dan daring, tapi mereka ada pelajaran membaca, harus dibuatkan video membaca. Bagaimana dengan anak saya menghafal abjad tidak bisa, bagaimana dia bisa merangkai huruf demi huruf ini menjadi sebuah kata-kata.
Itu yang ada dalam hati saya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Kami di rumah tetap berdoa. Saya katakan sama suami, kita sekarang berdoa tidak cukup hanya berdoa saja. Kita mulai membaca Alkitab. Jadi kami sebelum kami berdoa, kami baca Alkitab. Walaupun mereka membaca di handphone, namun kalau si Bella sama Fani mereka melihat Alkitab, tetapi untuk si Evan dia melihat di handphone supaya bisa dia perbesar. Dia lihat di handphone sampai sekarang dia masih membaca Alkitab lihat di handphone. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya saksikan ini? Saya tidak malu Bapak Ibu Saudara. Hal yang ajaib luar biasa. Anak kami yang tadinya tidak bisa menghafal abjad, paling hanya sampai D, selanjutnya dia bisa bolak-balik. Entah apa yang dia sebut, tetapi puji nama Tuhan. Saya ini percaya, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kami. Puji Tuhan, sekarang dia bisa membaca, sekalipun itu masih terbatas, tetapi ini hal yang luar biasa saya katakan. Bapak Ibu Saudara pikir kalau dia dari awal tidak bisa abjad sama sekali, bagaimana mungkin dia bisa membaca? Tapi puji Tuhan, saya melihat kemajuan anak kami luar biasa. Dia bisa membaca, sekalipun masih belum terlalu lancar, dia bisa membaca. Mengapa saya saksikan ini kepada saya, Bapak Ibu Saudara semua? Saya sudah merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan rumah tangga kami. Pertolongan yang ajaib yang buat anak kami, si Evan. Kalau memang waktu kami pulang kampung, anak kami di sana ngajarin yang dia katakan, ini kalau menurut dokter, dia ada istilah medisnya disleksia. Disleksia itu ada tahap-tahapnya. Kalau yang parah ada lagi, dia ini tingkat yang keberapa, kita tidak tahu karena saya tidak membacakan itu. Saya tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan anak kami sempurna, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Kepintarannya, fokusnya, Tuhan yang menciptakan itu. Kami berdoa, memuji nama Tuhan. Saya boleh melihat dia luar biasa. Dia bisa membaca sekalipun belum terlalu lancar, tetapi puji Tuhan, itulah kemajuan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita ketika kita melibatkan Tuhan. Mungkin kita berkata, gak apa-apa, nanti kok dia bisa sendiri. Kalau guru di TK-nya dia bilang, tidak apa-apa Bu, nanti segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya dia akan mengerti itu. Tetapi saya memikir umur anak saya ketika lulus TK itu sudah 6 tahun, tapi kok belum bisa. Nah itu menjadi pertanyaan saya. Kalau saya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Setiap kami berdoa, saya tumpang tangan, Tuhan memberikan Evan kepintaran, Tuhan memberikan Evan kecerdasan, Evan pintar membaca, Evan pintar menulis. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka sudah mulai belajar, sekalipun mereka belajar di sekolah, sekalipun mereka masih pakai kelompok, saya melihat luar biasa. Ketika mereka dikte di sekolah pun, dia bisa menulis apa yang di dikte gurunya, dia bisa. Jadi saya telepon gurunya, Bu, bagaimana dengan Evan? Karena saya ceritakan sama gurunya, saya tidak malu Bapak Ibu Saudara menceritakan supaya apa? Saya berharap gurunya bisa membimbing anak kami. Mungkin ada perlakuan khusus, itu keinginan kita sebagai orang tua. Tetapi namanya di sekolah tidak bisa. Saya katakan, saya bertanya kepada guru bagaimana dengan anak saya. Oh bagus Bu, si Evan bisa mengikuti semua, bisa membaca juga sudah bisa. Puji nama Tuhan. Itulah saya lihat ketika saya menyaksikan ini bukan untuk kesombongan, tapi saya melihat bahwa campur tangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kami boleh merasakan itu, saya yakin dan percaya kita semua bisa merasakan itu, asalkan kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini pencurahan Roh Kudus, kita melibatkan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya apa? Kita sebagai suami istri, sebagai orang tua dari anak-anak kita menuntut anak-anak kita untuk mereka boleh merasakan lawatan Allah, urapan Allah, kuasa Allah yang terjadi, mereka juga merasakan. Kita membangun akan kehidupan rumah tangga kita dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa dikatakan? Ketika
kita menyadari akan tugas kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengalami pemulihan dalam pernah terjadi satu masalah, mungkin pernah terjadi satu masalah persoalan dalam kehidupan kita yang membuat hubungan kita antara anak dengan orang tua mungkin terenggang. Saat ini Tuhan ingin kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan kita membuka hati kita supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, supaya hubungan kita dengan anak-anak kita dipulihkan. Maka sukacita surgawi boleh kita rasakan dengan tenang mata dan iman. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, biar firman Tuhan ini sekalipun singkat, tapi kita yakin dan percaya apabila kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah kita mau membuka hati kita untuk Tuhan. Hari ini adalah perjamuan kudus di hadapan kita. Sebelum kita menerima ini, kita mau mengoreksi akan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan supaya apa? Kita layak menerima perjamuan kudus sehingga kehidupan kita juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu ada kesempatan bagi kita. Kita mau bersama-sama membawa doa kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan hari ini. Ada kesempatan bagi kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita memeluk anak-anak kita, saling mengasihi antara orang tua dan anak-anak, antara suami dan istri, kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dalam kehidupan rumah tangga kita ada keharmonisan. Kita saling menyadari dalam kehidupan kita berumah tangga kita memiliki kekurangan. Suami memiliki kekurangan, istri juga memiliki kekurangan. Kita tidak saling menuntut antara suami istri, tetapi kita menyadari dengan Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa saya pun juga punya kekurangan. Haleluya. Haleluya. Dengan penuh kerendahan hati kita angkat pujian. Kita lakukan pujian salib Yesus. Katakan salib mengubahkan hidupku. Bukan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita mau jika Yesus akan yang mengubahkan hidup. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Dia mengasihi saya dan saudara.
kita angkat roti di tangan kanan kita dan cawan kita letakkan di depan dada kita. Kita angkat roti melampaui kepala kita dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti itu lambang dari tubuh Yesus? Kita terima di dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ambil cawan, kita angkat tangan kanan kita melapui kepala kita. Kembali kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah lambang dari darah Yesus? Kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Pulihkan oleh Tuhan, ya kami boleh kembali untuk melayani akan Engkau. Dimanapun Engkau percayakan kami melayani Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, mengucap syukur buat perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, saudara yang di dalam Tuhan hari ini, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melayani dalam perjamuan kudus. Saat ini kita ada kesempatan untuk memberikan persembahan kita buat Tuhan. Sambil persembahan kita
berikan, kita naikkan pujian, kita mengatakan jangan berkata kerja di ladang mereka, mulai dari gembala dan kita sampai belakang. Mencari ladang yang bukan, terus yang dikeluarkan, yang mengajar dan menguat. Setiap usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya akan mengumumkan untuk kegiatan kita pada seminggu ini. Hari Jumat itu ada doa dan latihan di tempat ini untuk persiapan ibadah hari Minggu. Itu diadakan jam 5 sore. Hari Sabtu itu ada ibadah pemuda remaja jam 5 sore. WBI bagaimana? Ya. Oke, permintaan dari Mama Grace, WBI-nya di rumah mereka jam 3 sore. Dan untuk hari Minggu itu jam 8 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dilanjutkan pukul 9-nya ada ibadah raya. Nah, sekali lagi hari Jumat itu ada doa dan latihan di tempat ini jam 5 sore. Hari Sabtu jam 3 sore ada ibadah WBI tempat Mama Grace. Dilanjutkan jam 5 sore ibadah pemuda remaja. Hari Minggu pukul 8 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dilanjutkan pukul 9 ibadah raya. Dan untuk yang bertugas minggu depan, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, pemimpin pujiannya Ibu Dina, pemusiknya Bapak Jeffrey, singernya Ibu Duma, pengkhotbahnya Bapak Satriadi, operator LCD Bapak Brian. Sekali lagi untuk petugas minggu depan, pemimpin pujian Ibu Dina, pemusiknya Bapak Gembala, singernya Ibu Duma, pengkhotbah Bapak Satriadi, dan operator LCD Bapak Brian. Ada tambahan dari bendahara? Silakan.
Kita naikkan pujian kita mengatakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik untuk pembangunan kelas gereja, bahkan persembahan persepuluhan di dalam nama Yesus, berkat-berkat Tuhan mengalir bagi seluruh sidang jemaat Bapa. Apa saja dibuat buat tangan sidang jemaat-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, baik pegawai negeri, wira swasta, tenaga honorer, bahkan Tuhan petani, nelayan, semua diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Bahkan Tuhan, kami yang sudah mengumpul sedikit demi sedikit untuk pembangunan gereja, kami yakin dan percaya apa yang sanggup kami kerjakan, kami sudah kerjakan Bapa. Yang tidak sanggup kami kerjakan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada campur tangan Tuhan di sana untuk senantiasa menolong kami dalam pembangunan gereja ini. Kami yakin dan percaya ada jawaban Tuhan bagi kami, Pak. Kerinduan kami tahun ini atap boleh terbangun dan kami aminkan itu. Pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berjanji ingin menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkati di dalam nama Yesus sehingga mereka boleh untuk menepati setiap janji-janji mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang lemah imannya dikuatkan kembali oleh Tuhan. Hubungan yang retak antara Tuhan dalam rumah tangga, antara orang tua dan anak, suami istri, di dalam nama Yesus dipulihkan kembali. Kami yakin dan percaya pemulihan dari Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan pemulihan ekonomi keluarga dan keluarga kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak di dalam pendidikan senantiasa ditolong Tuhan. Tuhan memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka kecerdasan daripada